Pernahkah kamu bayangkan sebuah markas polisi yang selama ini dianggap sebagai benteng keamanan, tiba-tiba diserbu oleh pasukan TNI tengah malam? Ketika batas antara persaudaraan dan konflik mulai memudar, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Simak kisah penuh ketegangan dan kejutan yang menggemparkan kota Ranjaya ini. Malam di kota Ranjaya memang selalu meninggalkan suasana khas. Angin malam yang sejuk berembus pelan di antara deretan pohon mahoni yang tumbuh rapi di pinggir jalan. Lampu-lampu jalan redup memantulkan cahaya kuning temaram, memberikan kesan tenang dan damai di sepanjang ruas jalan utama. Warung-warung kopi sederhana di sudut kota masih tetap buka, melayani beberapa pelanggan setia yang biasa menikmati kopi panas sembari berbincang santai hingga larut. Di sebuah kawasan kecil bernama Karangjati, berdiri sebuah markas polsek sederhana. Bangunannya memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menjadi pos keamanan bagi wilayah tersebut. Malam itu, suasana di markas Polsek Karangjati pun terlihat tenang. Beberapa anggota jaga malam tampak duduk di pos penjagaan, menghangatkan diri dengan kopi hitam kental. Mereka bercanda ringan, membahas pertandingan sepak bola yang tadi sore sempat ramai di televisi warung sebelah. Brigadir Rino, seorang polisi muda yang baru 2 tahun bertugas di situ, tengah memainkan handi talkie di tangannya. Sesekali ia mengedarkan pandangan ke arah jalanan yang lengang. Di sebelahnya, Brigadir Dani juga ikut bersantai, merebahkan tubuh di kursi kayu dengan kaki berselonjor ke depan. Tenang banget ya, Rin. Malam-malam gini MAH enaknya tidur di rumah sama anak istri, ucap Dani seraya menguap lebar. Rino tertawa kecil. Iyalah, tapi ya gimana, nasib jadi petugas jaga. Dinikmati aja. Yang penting aman. Belum sempat mereka melanjutkan obrolan, suara deru mesin dari kejauhan mulai terdengar. Awalnya samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Bukan cuma 1 atau 2 kendaraan, tapi seperti rombongan besar. Rino langsung menegakkan badan. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran bercampur waspada. Itu suara apaannya? Tanya Rino sambil melongok ke arah jalan utama. Dani ikut berdiri. Keduanya mencoba menembus gelapnya malam dengan pandangan mata. Beberapa detik kemudian, lampu sorot dari deretan kendaraan mulai terlihat. Deru mesin makin mendekat, dan saat jarak sudah cukup dekat, tampak jelas bahwa kendaraan-kendaraan itu adalah mobil taktis tentara, diikuti beberapa truk pengangkut personel. Rino langsung merinding. Waduh, kok tentara rame-rame begini ke sini? Dani yang wajahnya juga mulai tegang buru-buru mengambil handi talkie. Ia mencoba memanggil anggota di dalam markas. Pos dalam, monitor. Namun sebelum sempat ada jawaban, deretan kendaraan tentara itu berhenti tepat di depan gerbang markas. Tanpa banyak bicara, puluhan prajurit bersenjata lengkap turun dari truk. Gerak mereka cepat, disiplin, dan penuh ketegasan. Seorang perwira berseragam loreng dengan pangkat mayor di pundaknya maju ke depan. Ia adalah Mayor Rendra, komandan peleton yang malam itu memimpin langsung operasi darurat. Gerbang markas Polsek Karangjati didorong paksa. Beberapa prajurit langsung masuk dan mengamankan halaman depan. Rino dan Dani tak berkutik. Mereka hanya bisa berdiri kaku menyaksikan barisan tentara yang mengepung markas mereka. Salah satu prajurit dengan cepat menyita handi talkie yang ada di tangan Rino. Maaf, Mas. Wilayah ini kami amankan dulu, ucap prajurit itu dingin. Rino tak berani melawan. Ia tahu situasi sudah sangat tidak biasa. Tak lama, Komandan Polsek Karangjati, Ajun Komisaris Bambang Wicaksono, keluar dari ruangannya dengan wajah heran. Pria parubaya itu tampak masih mengenakan sarung dan kaos oblong. Ia baru saja tertidur saat kegaduhan itu terjadi. Ada apa ini? Kenapa markas saya didatangi pasukan bersenjata tengah malam begini? Bentaknya, berusaha tegas, meski nada suaranya terdengar gugup. Mayor Rendra maju beberapa langkah. Tatapannya dingin. Ia berhenti tepat di hadapan Bambang. Kami datang atas perintah Komandan Garnisun. Ada tindakan keterlaluan dari anggota Anda terhadap istri salah seorang prajurit kami. Malam ini juga harus diselesaikan. Bambang terkesiap. Ia benar-benar tidak tahu masalah apa yang dimaksud. Wajahnya berubah pucat. Saya belum dengar laporan soal itu, Mayor. Mungkin ada salah paham. Mayor Rendra mengibaskan tangan, seakan tak peduli. Tidak ada salah paham, Pak. Data kami lengkap. Pelaku anggota Anda. Nama dan wajahnya sudah kami kantongi. Kami beri waktu 10 menit untuk menyerahkan. Kalau tidak,
Kami akan geledah seluruh markas ini. Saat situasi makin tegang, sebuah mobil hitam berhenti di belakang truk tentara. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tua berpangkat kolonel turun perlahan. Dialah Kolonel Wisnu Hartanta, Komandan Garnisun TNI Wilayah Ranjaya. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan malam itu dia turun tangan sendiri. Anggota polisi di markas itu mulai panik. Beberapa dari mereka berdiri di balik pintu, mengintip dengan wajah ketakutan. Tidak pernah sebelumnya mereka didatangi pasukan TNI dalam jumlah sebanyak ini, apalagi di tengah malam. Di halaman markas, para prajurit sudah bersiap. Senjata laras panjang terkalung di dada, siap digunakan jika keadaan tak terkendali. Deru napas berat, gesekan sepatu lars, dan langkah kaki tentara menambah ketegangan suasana. Brigadir Dani mendekat ke telinga Rino, berbisik pelan. "Wah, Rin, kalau sampai ketahuan siapa pelakunya, bisa tamat tuh orang." Rino hanya mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Mereka tahu betul, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi, dan kemungkinan besar akan jadi sejarah kelam di Karangjati. Semua menunggu. Tegangan makin memuncak. Sementara di ruang utama markas, Ajun Komisaris Bambang mulai gemetar menghadapi Kolonel Wisnu yang menatapnya tanpa berkedip. Malam itu, suasana di markas Polsek Karangjati berubah jadi medan ketegangan. Cerita belum berakhir. Suasana malam itu semakin mencekam. Di halaman markas Polsek Karangjati, barisan prajurit TNI tetap kokoh menguasai posisi mereka. Mereka tampak seperti pasukan yang siap menghadapi perlawanan sekalipun, dengan senjata terangkat dan mata awas menatap setiap sudut gelap. Suara mesin kendaraan yang masih menyala pelan, bergema lembut di tengah kesunyian malam. Ajun Komisaris Bambang Wicaksono berdiri di tengah ruang utama, wajahnya masih pucat pasi. Di hadapannya berdiri Kolonel Wisnu Hartanta, sosok komandan garnisun yang bersikap dingin dan penuh kewibawaan. Tak jauh dari mereka, Mayor Rendra tampak tegas, sesekali melirik ke arah beberapa anggota TNI lainnya yang berjaga di sudut ruangan. Bambang mencoba mengumpulkan keberanian. Ia tahu situasi ini sangat genting. Sekali salah langkah, bukan hanya karirnya yang terancam, tapi juga keamanan wilayahnya. "Pak Kolonel, saya pastikan tidak ada anggota saya yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap istri prajurit TNI. Jika memang ada bukti, tolong tunjukkan," ujar Bambang dengan suara bergetar namun berusaha tegas. Kolonel Wisnu menatap tajam. "Bambang, ini bukan soal main-main. Kami sudah menerima laporan dan rekaman yang jelas. Tindakan oknum anggota polisi di sini sudah melewati batas. Kami datang bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menegakkan keadilan dan melindungi keluarga prajurit kami." Mayor Rendra menambahkan, "Kami beri waktu 10 menit untuk mengumpulkan anggota yang dicurigai dan menyerahkannya kepada kami. Jika tidak, kami akan melakukan penggeledahan menyeluruh dan mengambil tindakan tegas." Di ruang luar, Rino dan Dani berdiri berdekatan. Mereka bertukar pandang penuh kecemasan. Rino merasa ada sesuatu yang ganjil. "Dani, kenapa tiba-tiba TNI datang menyerbu markas kita tengah malam? Apa benar ada anggota kita yang bermasalah? Tapi ini terlalu besar." Dani mengangguk pelan. "Aku juga bingung. Tapi ini sudah parah. Kalau oknum itu ketahuan, dia bakal kena sanksi berat. Dan aku takut dampaknya ke kita semua." Sementara itu, di ruang tahanan markas, seorang tahanan muda sedang digiring keluar. Tahanan itu bernama Ardi, anggota polisi yang sejak kemarin sudah dicurigai oleh atasannya karena perilaku kasar dan beberapa laporan masalah pribadi. Ardi menunduk, wajahnya terlihat tegang dan lelah. Saat Ardi keluar, Mayor Rendra langsung menatapnya dingin. "Ardi, kau ikut kami. Ada banyak pertanyaan yang harus kau jawab malam ini." Ardi mengangguk tanpa suara, tahu bahwa malam itu hidupnya mungkin akan berubah. Di luar markas, warga sekitar yang penasaran mulai berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa ada keributan besar di markas Polsek Karangjati. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel, merekam dan membagikan suasana malam yang penuh ketegangan itu. Kabar cepat tersebar ke media sosial, membuat kota Ranjaya gempar dan penuh tanda tanya. Seorang wartawan lokal, Rizka, bergegas mendatangi lokasi. Ia mencoba menghubungi pejabat terkait untuk mendapatkan klarifikasi, tapi semua tampak bungkam dan tidak memberikan pernyataan resmi. "Ini jelas kejadian besar," pikir Rizka sambil merekam dengan kamera ponselnya. "Harus aku liput sampai tuntas." Di sisi lain,
Mayor Rendra dan Kolonel Wisnu mulai menyusun rencana. Mereka tidak hanya ingin menangkap oknum yang melakukan pelanggaran, tapi juga berusaha mencari tahu apakah ada oknum lain yang terlibat atau melindungi pelaku. Kolonel Wisnu berbicara dengan suara berat. Ini bukan hanya masalah pribadi. Jika kita tidak bertindak tegas, citra TNI akan tercemar dan kepercayaan masyarakat akan hilang. Mayor Rendra menimpali, kita harus pastikan bahwa tindakan ini tidak merembet ke masalah lain. Kita cari bukti kuat dan jangan sampai terjadi kesalahan. Di tengah kerumunan warga dan sorotan media yang semakin ramai, tekanan pada markas Polsek Karangjati makin terasa. Bambang, Rino, Dani, dan semua anggota polisi yang lain harus menghadapi kenyataan pahit. Malam itu, bukan hanya reputasi mereka yang dipertaruhkan, tapi juga rasa kepercayaan masyarakat. Suasana tegang berlanjut. Semua menunggu, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi berikutnya. Ketegangan semakin menebal, misteri mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malam di Karangjati belum juga usai. Kisah yang dimulai dengan kedatangan pasukan TNI tengah malam ini ternyata baru permulaan dari sebuah drama besar yang akan mengguncang kota Ranjaya. Keesokan harinya, suasana di markas Polsek Karangjati masih dipenuhi dengan kegelisahan. Lampu ruang pemeriksaan menyala terang di tengah lorong yang sepi. Di dalam sebuah ruang kecil, Ardi duduk dengan tangan terborgol, wajahnya memancarkan kelelahan dan kecemasan. Ia tahu bahwa malam sebelumnya adalah awal dari ujian berat yang tidak pernah ia bayangkan. Mayor Rendra duduk berhadapan, dengan berkas-berkas laporan yang menumpuk di meja. Ia menatap Ardi penuh arti. Ceritakan semuanya, Ardi. Mulai dari awal sampai akhir, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan istri prajurit TNI itu? Ardi menghela napas panjang. Pak Mayor, saya tidak bermaksud melakukan apapun yang salah. Itu semua salah paham dan tekanan pekerjaan membuat saya kehilangan kendali. Tapi saya janji, saya tidak sengaja menyakiti siapapun. Sementara itu, di ruangan lain, Kolonel Wisnu bersama Ajun Komisaris Bambang sedang membahas laporan-laporan yang masuk dari berbagai pihak. Ada beberapa nama yang muncul dalam catatan yang mengarah pada masalah serius di dalam kepolisian Polsek Karangjati. Beberapa oknum diduga melakukan tindakan melampaui batas kewenangan, termasuk pemerasan dan intimidasi terhadap warga serta anggota TNI. Ini lebih dalam dari yang kita kira, ujar Kolonel Wisnu dengan suara tegas. Kita harus bongkar sampai ke akar-akarnya. Di luar markas, wartawan Rizka terus mengumpulkan informasi dari warga dan saksi mata. Ia berhasil mewawancarai seorang ibu rumah tangga yang tinggal dekat markas. Kami sering lihat beberapa anggota polisi sering keluar malam dan membawa pulang barang-barang aneh, katanya dengan suara pelan. Dulu saya pikir itu biasa, tapi sekarang saya sadar ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Bambang memanggil Rino dan Dani ke ruang kerjanya. Kalian berdua harus membantu dalam penyelidikan ini. Saya ingin kalian cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Rino mengangguk serius. Kami akan cari bukti dan saksi yang bisa membantu, Pak. Dani menambahkan, kalau memang ada oknum yang nakal, kami tidak akan diam. Ini menyangkut nama baik institusi dan keselamatan warga. Sementara itu, suasana dalam keluarga prajurit TNI yang menjadi korban juga tengah bergejolak. Istri prajurit, Sari, duduk termenung di ruang tamu. Rasa takut dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia merasa direndahkan dan dihina, tapi juga khawatir akan dampak kejadian ini terhadap suaminya yang bertugas jauh di luar kota. Suaminya, Letnan Infantri Arman, mendapat kabar dari markas dan langsung menghubungi atasannya. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Arman dengan suara berat. Kami harus pastikan bahwa keluarga kami terlindungi dan oknum yang melakukan kesalahan diberi hukuman setimpal. Di tengah penyelidikan yang semakin intens, muncul fakta-fakta baru yang membuat kasus ini semakin rumit. Ada dugaan keterlibatan oknum lain yang mencoba menutupi tindakan salah satu anggota polisi. Bahkan, beberapa pejabat di kepolisian setempat tampak berusaha menghalang-halangi proses penyelidikan. Mayor Rendra dan Kolonel Wisnu semakin waspada. Mereka sadar bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan oknum nakal, tapi juga sistem yang ingin mempertahankan status quo. Namun, mereka tidak gentar. Kebenaran harus diungkap, tegas Kolonel Wisnu. Semakin dalam penyelidikan, semakin banyak rahasia yang terbuka. Tindakan pemerasan, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang ternyata bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, tapi sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak.
Ketegangan terus meningkat di kota Ranjaya. Warga mulai menggelar diskusi dan unjuk rasa kecil-kecilan di beberapa titik, menuntut keadilan dan transparansi. Media sosial dipenuhi dengan komentar dan opini yang mendukung langkah TNI dan kepolisian bersih. Di markas Polsek Karangjati, malam itu kembali sunyi, namun hati dan pikiran para aparat penuh kegelisahan. Mereka tahu bahwa keputusan dan tindakan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan masa depan institusi dan keamanan kota. Ardi, yang kini menjadi saksi kunci, mulai sadar bahwa pilihannya bisa membawa perubahan besar, atau justru membuat dirinya terjerumus lebih dalam. Malam semakin larut, suara langkah kaki dan bisikan para petugas terdengar sayup-sayup. Kota Ranjaya terus berdenyut dengan harapan dan kecemasan. Keesokan harinya, suasana di kota Ranjaya semakin tegang. Berita tentang penyerbuan markas Polsek Karangjati oleh anggota TNI tengah malam menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan media. Berbagai spekulasi mulai bermunculan, menimbulkan keresahan dan ketidakpastian. Di sebuah ruang rapat yang tersembunyi di lantai atas markas Kodim 0710, Kolonel Wisnu mengumpulkan sejumlah perwira tinggi TNI dan beberapa perwira polisi yang dapat dipercaya. Kita harus selesaikan masalah ini dengan cara yang benar dan transparan, tegas Wisnu sambil menatap satu persatu hadirin. Jika ada oknum yang bermain-main dengan hukum dan menyakiti masyarakat, mereka harus bertanggung jawab. Namun di sudut lain kota, seorang pejabat kepolisian tinggi, Komjen Hartono, sedang memantau perkembangan kasus ini dari kantornya yang megah. Dengan telepon genggam di tangan, ia berbicara dengan suara rendah kepada seseorang di seberang telepon. Kita tidak bisa membiarkan kasus ini terus berlanjut. Ada reputasi yang harus dijaga. Pastikan semua langkah yang diperlukan diambil agar masalah ini cepat reda dan jangan sampai merembet ke atas. Di tengah ketegangan tersebut, Letnan Infantri Arman yang merupakan suami dari Sari, korban perlakuan oknum polisi, memutuskan untuk bertemu dengan Kapolres Ranjaya, Komisaris Besar Irfan. Pertemuan ini menjadi kunci untuk membuka jalan penyelesaian. Pak Kapolres, saya datang bukan untuk mencari masalah, tapi saya tidak bisa diam melihat keluarga saya dan masyarakat diperlakukan tidak adil, ujar Arman dengan tegas. Kami berharap ada tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar hukum. Irfan menatap Arman penuh pertimbangan. Saya mengerti, Pak Arman. Kami sedang menyelidiki kasus ini dengan serius. Namun saya juga harus menjaga keseimbangan agar situasi tidak makin memanas. Di sisi lain, wartawan Rizka yang terus menggali informasi menemukan adanya dugaan konspirasi yang melibatkan beberapa petinggi kepolisian. Ia menyusun laporan yang bisa mengungkap keterlibatan mereka dalam menutupi kejahatan oknum. Rizka berkata kepada rekannya, ini bukan hanya soal satu atau dua oknum. Ada jaringan yang berusaha melindungi diri sendiri. Kita harus buka ini ke publik agar mereka tidak bebas berbuat sesuka hati. Sementara itu, anggota TNI yang ikut dalam penyerbuan markas Polsek Karangjati juga merasa beban berat. Mereka mendapat tekanan dari atasan untuk segera menyerahkan hasil penyelidikan. Namun kenyataannya masih banyak yang tersembunyi dan perlu dibuka. Ajun Komisaris Bambang dan Sersan Mayor Rino terus bekerja tanpa lelah. Mereka menelusuri jejak digital, rekaman kamera pengawas, dan kesaksian saksi-saksi. Dari sana, mulai terlihat pola pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oknum anggota Polsek yang mengatasnamakan kekuasaan. Ada yang sengaja membuat situasi menjadi kacau agar bisa mengalihkan perhatian dari kasus utama, ujar Bambang sambil memandang layar komputer penuh data. Kita harus hati-hati, ini bukan sekadar masalah kecil. Di tengah proses penyelidikan yang berjalan, warga Kota Ranjaya semakin vokal menyuarakan ketidakpuasan mereka. Di media sosial, tagar Bersihkan Ranjaya menjadi trending topik. Demonstrasi damai mulai dilakukan di beberapa titik, menuntut reformasi dan keadilan bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan. Sari, istri prajurit TNI, muncul di salah satu acara televisi nasional. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan pengalaman pahit yang dialami keluarganya. Saya berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi pada siapapun. Kita semua harus bersatu untuk melawan ketidakadilan. Di sisi lain, Komjen Hartono semakin merasa terpojok. Ia mulai menggerakkan para bawahannya untuk mencari celah agar kasus ini bisa dikendalikan. Namun, upaya-upaya tersebut justru memicu kemarahan lebih banyak pihak dan membuat situasi makin sulit dikendalikan. Dalam sebuah pertemuan rahasia, beberapa oknum petinggi berdiskusi dengan nada cemas. Jika ini sampai bocor lebih luas, reputasi kita akan hancur, kata seorang pejabat dengan suara rendah.
Kita harus segera ambil tindakan dan pastikan kasus ini tertutup. Namun, Kolonel Wisnu dan Mayor Rendra tidak akan membiarkan kebenaran terkubur. Dengan tekad yang bulat, mereka terus berjuang mengungkap seluruh fakta meskipun harus menghadapi ancaman dan tekanan. Malam itu, kota Ranjaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun di balik kegelapan, api perjuangan untuk keadilan terus menyala. Sebuah babak baru dalam konflik antara kekuasaan dan kebenaran mulai terbuka. Malam tiba di kota Ranjaya dengan hawa yang dingin menusuk hingga ke tulang. Lampu jalan yang biasanya redup kini berpendar samar, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah menyembunyikan rahasia-rahasia gelap di sudut kota. Namun di balik ketenangan semu itu, sebuah badai ketegangan terus menggelora. Di markas Kodim 0710, Kolonel Wisnu dan Mayor Rendra duduk berhadapan dengan peta kota yang terbentang di meja. Mereka membahas rencana lanjutan untuk mengusut tuntas kasus penyerbuan markas Polsek Karangjati dan segala kejanggalan yang ditemukan. Kita tidak boleh ragu, kata Wisnu sambil menatap tajam. Ini bukan hanya tentang satu oknum, tapi sistem yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Mayor Rendra mengangguk sambil mencatat beberapa nama dan lokasi yang harus segera diperiksa. Kita harus bergerak cepat sebelum ada lagi korban yang berjatuhan. Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan pada penegak hukum. Ini waktu kita membuktikan bahwa TNI hadir sebagai pelindung rakyat. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sederhana, Sari duduk termenung. Suami dan anaknya telah tertidur pulas setelah hari yang melelahkan. Namun hatinya tidak bisa tenang. Bayangan akan perlakuan oknum polisi yang menyakitkan terus menghantui pikirannya. Ia memegang erat foto keluarganya dan berbisik lirih. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Tak jauh dari situ, Ajun Komisaris Bambang menerima telepon dari sumber rahasia. Pak Bambang, ada bukti baru tentang transaksi uang yang melibatkan oknum di markas Polsek. Saya kirim data lengkapnya ke email Anda. Ini bisa jadi titik balik penyelidikan. Suara di seberang telepon itu penuh waspada. Bambang segera membuka laptopnya dan menelaah dokumen-dokumen yang masuk. Angka-angka dan nama-nama rekening bank mulai tampak jelas, menunjukkan adanya pola pemerasan yang sistematis. Ini sudah bukan sekadar pelanggaran, ini kejahatan terorganisir, gumamnya. Di sisi lain, Komjen Hartono yang tengah memantau situasi semakin gelisah. Berbagai laporan yang masuk menunjukkan bahwa tekanan publik makin besar dan para petinggi TNI mulai mengambil langkah tegas. Ia tahu jika kasus ini sampai pecah ke media massa secara luas, reputasi institusinya akan hancur berkeping-keping. Dalam upaya menutup celah itu, Hartono menghubungi beberapa tokoh pengaruh dan mencoba mengatur alur berita agar fokus bergeser. Namun strategi itu tidak berjalan mulus. Wartawan Rizka yang terus menggali informasi justru semakin menemukan bukti yang memberatkan para pelaku. Rizka menemui seorang saksi mata yang selama ini takut berbicara. Saya sudah lama menyimpan rahasia ini, kata saksi itu dengan suara gemetar. Oknum polisi itu sering memalak warga kecil dan mengancam mereka agar tidak melapor. Saya ingin kebenaran terungkap, walau harus saya tanggung risiko. Berita tentang keberanian saksi ini tersebar cepat, menambah gelombang dukungan masyarakat. Di media sosial, para aktivis dan warga biasa mulai mengorganisir aksi solidaritas untuk mendukung penyelidikan yang bersih dan adil. Di malam yang sama, sekelompok anggota TNI melakukan koordinasi rahasia. Mereka tahu bahwa menghadapi jaringan kejahatan di dalam institusi bukan perkara mudah. Namun demi keadilan dan kehormatan, mereka bersedia mempertaruhkan segalanya. Ini adalah ujian bagi kita semua, kata Kolonel Wisnu kepada timnya. Kita berjuang bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk masa depan bangsa ini. Jangan biarkan kejahatan merusak fondasi negara. Sementara itu, suasana di markas Polsek Karangjati berubah menjadi ladang pertempuran kata dan tekanan. Beberapa oknum yang terlibat mulai menunjukkan sikap defensif dan mencari-cari kambing hitam. Namun fakta yang terus terkuak membuat mereka sulit mengelak. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung, Kapolres Irfan mencoba menenangkan publik. Kami menghormati proses hukum dan transparansi, ujarnya dengan suara resmi. Segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai prosedur. Namun kata-kata itu terasa hambar bagi banyak warga yang sudah kehilangan kepercayaan. Demonstrasi yang digelar di pusat kota terus berlangsung dengan tuntutan yang semakin keras. Di balik layar, Kolonel Wisnu dan Mayor Rendra mempersiapkan langkah selanjutnya. Mereka tahu puncak dari konflik ini akan segera tiba.
Saat yang menentukan siapa yang benar-benar memegang kendali dan siapa yang harus bertanggung jawab. Malam itu, Kota Ranjaya tidak hanya bergemuruh oleh suara kendaraan dan riuh demonstrasi, tapi juga oleh bisikan-bisikan harapan dan perjuangan yang tak akan padam. Hari mulai menyingsing di Kota Ranjaya. Suara burung berkicau dan riuh aktivitas pagi menjadi latar bagi pergolakan yang belum usai. Di balik hiruk-pikuk itu, sejumlah tokoh kunci tengah mempersiapkan diri menghadapi gelombang besar yang akan segera datang. Di sebuah ruang rapat tertutup, Kolonel Wisnu duduk bersama beberapa perwira TNI lainnya. Mereka membahas strategi lanjutan untuk mengungkap oknum-oknum yang terlibat dalam skandal pemerasan dan kekerasan. Kita harus mengumpulkan bukti kuat, tegas Wisnu. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam perang kata-kata dan tuduhan tanpa dasar. Mayor Rendra mengangguk penuh semangat. Saya sudah mengatur tim intelijen untuk mendalami transaksi keuangan mencurigakan yang ditemukan kemarin malam. Semua data akan kami cross-check dengan laporan masyarakat. Sementara itu, di kantor Polsek Karangjati, suasana terasa semakin tegang. Kapolres Irfan duduk termenung di belakang meja kerjanya. Ia tahu bahwa reputasi institusinya tengah dipertaruhkan. Telepon di mejanya berdering terus-menerus, mengabarkan perkembangan penyelidikan dan tekanan dari pimpinan pusat. Di ruang lain, ajudan Kapolres membawa masuk sebuah berkas tebal. Pak, ini laporan dari penyidik lapangan. Ada beberapa nama yang muncul dan harus segera diperiksa, katanya pelan. Irfan membuka berkas itu dengan hati-hati. Ia terkejut melihat nama-nama yang selama ini ia percaya ternyata terlibat dalam tindakan tidak terpuji. Sebuah konflik batin muncul di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya lirih. Di luar markas Polsek, masyarakat terus berdatangan untuk menyuarakan protes. Mereka membawa poster, meneriakan tuntutan, dan berharap keadilan segera ditegakkan. Sari, yang beberapa hari lalu menjadi korban, ikut bergabung dalam barisan itu. Meski takut, ia bertekad memperjuangkan haknya demi anak dan keluarganya. Saya tidak mau anak saya tumbuh di lingkungan yang penuh ketidakadilan, ucap Sari dengan suara serak. Kami butuh perlindungan, bukan ancaman. Berita aksi itu segera menyebar ke media sosial dan menjadi trending topik nasional. Berbagai tokoh masyarakat dan aktivis hak asasi manusia mulai angkat bicara. Mereka mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan reformasi dan pembenahan institusi. Di tengah situasi ini, Komjen Hartono semakin merasa terpojok. Ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi kepolisian untuk merancang langkah antisipasi. Kita harus bisa mengendalikan situasi sebelum menjadi badai yang tidak terkendali, ujarnya dengan nada tegas. Namun rencana-rencana itu tidak berjalan mulus. Beberapa penyidik independen dan anggota TNI yang berintegritas terus menggali fakta tanpa henti. Mereka menemukan adanya jaringan kuat yang menghubungkan oknum polisi, pengusaha nakal, dan bahkan beberapa pejabat pemerintahan daerah. Salah satu anggota tim intelijen, Letnan Sari, melaporkan hasil penyelidikan terakhir. Kami berhasil mendapatkan rekaman percakapan yang membuktikan adanya koordinasi pemerasan secara sistematis, katanya dengan wajah serius. Kolonel Wisnu menatap layar monitor yang menampilkan rekaman itu. Ini bukti nyata. Tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi, katanya sambil mengepalkan tangan. Di sisi lain, Kapolres Irfan menghadapi dilema berat. Ia harus memilih antara mempertahankan loyalitas terhadap institusi atau mengikuti hati nuraninya untuk menegakkan kebenaran. Konflik internal ini membuatnya sering terjaga larut malam, memikirkan langkah terbaik. Suatu malam, Irfan menerima kunjungan tak terduga dari seorang tokoh senior militer yang selama ini dikenal bijaksana. Pak Irfan, kebenaran tidak pernah salah jalan. Jangan takut melangkah demi keadilan, ujar tokoh itu sambil memberikan dukungan moral. Dorongan itu memberikan kekuatan baru bagi Irfan. Ia mulai membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak TNI dan penyidik independen demi membersihkan institusi dari unsur korupsi dan kekerasan. Ketika malam semakin larut, tim gabungan TNI dan polisi yang dipimpin Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan mulai menyiapkan operasi besar-besaran untuk menangkap para oknum yang terlibat. Mereka menyadari bahwa misi ini berisiko tinggi, tapi harga keadilan tidak bisa ditawar. Di luar, Kota Ranjaya terus bergolak dengan gelombang protes dan dukungan masyarakat yang semakin menguat. Semua mata tertuju pada malam yang penuh ketegangan itu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gelap malam menyelimuti Kota Ranjaya dengan dingin yang menusuk tulang. Di balik bayang-bayang itu,
Tim gabungan TNI dan polisi yang dipimpin Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan bersiap melancarkan operasi yang menentukan. Semua anggota tim mengenakan seragam gelap dan perlengkapan lengkap. Wajah mereka menampilkan keseriusan dan tekad yang membara. Di ruang komando darurat yang sederhana namun penuh teknologi, layar monitor menampilkan peta kota dan posisi target yang akan disergap. Semua tim, pastikan koordinasi tetap terjaga. Jangan ada kesalahan sekecil apapun. Perintah Kolonel Wisnu dengan suara tegas. Kita harus pastikan operasi ini sukses tanpa korban jiwa. Kapolres Irfan mengangguk sambil mengecek ulang daftar nama yang menjadi target. Mereka adalah oknum polisi yang selama ini berani melanggar hukum, memeras warga, dan mempermainkan kepercayaan masyarakat. Mereka pikir bisa berlindung di balik seragam, gumamnya. Malam ini, semuanya akan terbuka. Di beberapa titik strategis di kota, anggota tim menyusup secara perlahan dan tersembunyi. Beberapa memakai perangkat komunikasi canggih untuk saling bertukar informasi secara real-time. Ketegangan semakin terasa, napas para anggota tim menjadi lebih cepat, jantung berdebar kencang menanti perintah serangan. Di markas Polsek Karangjati, suasana terdiam. Beberapa oknum yang menjadi sasaran operasi tengah berada di dalam gedung, tak menyadari bahwa mereka sedang dipantau. Kamera pengintai dan sensor gerak yang dipasang tim intelijen telah merekam setiap gerakan mereka. Pada detik yang ditentukan, sinyal dimulai. Tim bergerak serentak, menyerbu markas dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Tangkap mereka hidup atau mati, teriak Kolonel Wisnu. Namun, tujuan utama adalah penangkapan tanpa kekerasan, agar bukti tidak hilang dan proses hukum berjalan lancar. Di dalam markas, para oknum panik melihat gerombolan bersenjata masuk dengan cepat. Beberapa mencoba melawan, tapi mereka kalah jumlah dan terlatih. Suara peringatan dan teriakan memenuhi ruangan, namun ketegasan anggota tim tidak terbendung. Salah satu dari oknum itu mencoba melarikan diri ke ruang arsip. Namun, Letnan Sari yang mengepung pintu masuk sigap menangkapnya sebelum sempat melarikan diri. "Kamu sudah kehabisan waktu," ucap Letnan Sari dingin. Operasi berjalan lancar. Semua target berhasil diamankan dan dibawa keluar markas dengan penjagaan ketat. Media segera diberitahu dan dipersilakan mengambil gambar dari kejauhan tanpa mengganggu proses. Berita tentang operasi ini langsung viral, membuat kota Ranjaya dan seluruh negeri gempar. Di ruang tahanan sementara, para oknum mulai tersadar bahwa permainan mereka sudah berakhir. Mereka menatap satu sama lain dengan campuran ketakutan dan penyesalan. "Ini baru permulaan," gumam Kolonel Wisnu kepada Kapolres Irfan yang berdiri di sebelahnya. Setelah operasi, rapat evaluasi diadakan di kantor TNI dengan dihadiri pejabat tinggi keamanan. Laporan lengkap disampaikan oleh tim intelijen yang juga menunjukkan bukti transaksi uang dan komunikasi antara oknum polisi dan pengusaha nakal. "Ini jaringan yang sudah lama beroperasi," jelas Mayor Rendra. Kapolres Irfan mendapat apresiasi atas keberanian dan integritasnya yang tidak goyah menghadapi tekanan. Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini menjadi momentum untuk membersihkan institusi Polri dari oknum yang merusak citra dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, warga kota terus menggelar aksi damai, mendukung penuh tindakan tegas yang dilakukan TNI dan Polri. Sari dan keluarga menjadi simbol perjuangan mereka, mengingatkan bahwa keadilan harus diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik. Namun, kisah ini belum usai. Masih banyak rahasia yang tersembunyi di balik tabir kota yang indah ini. Pertanyaan-pertanyaan besar tentang siapa yang menjadi otak di balik skandal ini mulai muncul. Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan tahu, mereka harus terus menggali dan melindungi kebenaran dari ancaman yang lebih besar. Di balik keberhasilan operasi, ketegangan politik dan intrik masih berputar di balik layar. Mereka sadar bahwa perjuangan menegakkan keadilan tidak pernah mudah dan penuh dengan risiko. Kota Ranjaya yang sempat gempar kini mulai berharap pada masa depan yang cerah, dengan harapan para pelaku kejahatan akan dihukum setimpal dan institusi penegak hukum kembali dipercaya. Setelah operasi besar yang mengguncang kota Ranjaya, suasana mulai berubah, namun ketegangan belum benar-benar mereda. Di balik wajah-wajah lega warga dan sorotan media yang ramai, masih ada bayang-bayang gelap yang mengintai. Kolonel Wisnu duduk di ruang kerjanya yang sederhana, memandangi peta kota yang dipenuhi tanda-tanda dan catatan-catatan kecil. Ia tahu, apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar oknum polisi yang korup, melainkan sebuah jaringan konspirasi yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Di suatu sudut kota, seorang pria mengenakan jas hitam duduk di sebuah kafe tersembunyi, menatap layar ponselnya dengan ekspresi dingin.
Ia menerima pesan singkat berisi laporan tentang operasi yang baru saja berlangsung. Mereka terlalu cepat bertindak, gumamnya. Rencana kita harus segera disesuaikan. Pria itu adalah otak di balik segala kekacauan. Seseorang yang memiliki kekuasaan besar dan mampu menggerakkan banyak orang dari balik layar. Sementara itu, Kapolres Irfan mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa pejabat tinggi kepolisian dan militer. Mereka membahas langkah-langkah selanjutnya untuk membongkar jaringan tersebut secara tuntas. Namun, ada ketakutan yang tersimpan di antara mereka, karena mereka tahu musuh yang mereka hadapi tidak hanya berani, tapi juga licik dan penuh intrik. Di markas TNI, Mayor Rendra menerima laporan intelijen terbaru. Ada indikasi bahwa beberapa oknum tinggi yang selama ini dianggap bersih ternyata ikut bermain dalam permainan kotor tersebut. Ini bisa menjadi bom waktu, katanya serius kepada Kolonel Wisnu. Jika bocor, bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi kita. Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan memutuskan untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota terbaik dan terpercaya dari kedua institusi. Tim ini akan bekerja secara rahasia, menyusup ke dalam jaringan dan mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Mereka tahu, misi ini penuh risiko dan bisa berakibat fatal jika gagal. Di sisi lain, Sari yang kini menjadi simbol perjuangan warga, mulai menerima ancaman secara tersembunyi. Namun, ia tetap tegar dan bertekad untuk tidak mundur demi keadilan. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatannya untuk terus berjuang. Warga kota juga mulai merasakan dampak dari operasi tersebut. Beberapa tokoh masyarakat mengadakan diskusi dan seminar untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam kepolisian dan pemerintahan. Harapan mereka sederhana, agar Kota Ranjaya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberantas korupsi dan kolusi. Namun, ketegangan politik mulai muncul di permukaan. Beberapa pihak merasa terancam dengan pengungkapan ini dan mulai melakukan perlawanan secara halus. Berbagai rumor dan berita palsu beredar untuk mengalihkan perhatian publik dan melemahkan semangat penegak hukum. Di balik semua itu, Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan tetap fokus pada tujuan mereka. Mereka memahami bahwa perjalanan ini masih panjang dan berliku. Namun, dengan keyakinan dan dukungan dari Allah, mereka yakin kebenaran akan tetap bersinar dan keadilan akan ditegakkan. Malam itu, saat kota mulai sepi dan lampu jalan mulai redup, kedua pemimpin ini duduk berdampingan, merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu, bahaya mungkin mengintai di setiap sudut, tapi mereka tidak akan mundur. Karena di balik gelapnya malam, ada cahaya harapan yang menunggu untuk terbit. Malam itu suasana di Kota Ranjaya tidak seperti biasanya. Angin dingin berhembus pelan, mengiringi gemuruh ketegangan yang terasa di setiap sudut jalan. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seperti ikut waspada terhadap ancaman yang tersembunyi dalam gelapnya malam. Kolonel Wisnu dan Mayor Rendra sudah bersiap dengan rencana yang telah mereka susun rapi. Tim khusus gabungan TNI dan Polri sudah berada di lapangan, menunggu sinyal untuk bergerak. Di sebuah gedung tua yang terlupakan, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Beberapa orang berkumpul, wajah mereka tertutup bayang-bayang. Mereka adalah bagian dari jaringan gelap yang selama ini mengacaukan kedamaian Kota Ranjaya. Salah satu dari mereka, dengan suara berat, berkata, "Mereka mulai bergerak lebih cepat dari yang kita kira. Kita harus hentikan mereka sebelum rencana kita terungkap lebih jauh." Suasana menjadi tegang, dan pertemuan itu berakhir dengan keputusan yang menimbulkan bahaya lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, di markas TNI, Kapolres Irfan menerima kabar tentang pergerakan mencurigakan di beberapa titik kota. Ia langsung menghubungi Kolonel Wisnu. "Ini waktunya. Kita harus bertindak sekarang sebelum mereka kabur atau melakukan sesuatu yang lebih berbahaya," ujarnya tegas. Kolonel Wisnu mengangguk, menyiapkan komunikasi dengan tim lapangan. Di lapangan, suasana mulai memanas. Tim gabungan bergerak dengan hati-hati, memasuki gedung-gedung yang selama ini dicurigai menjadi sarang para oknum tersebut. Setiap langkah mereka penuh kehati-hatian, karena mereka tahu musuh tidak akan menyerah begitu saja. Suara radio dan bisikan perintah memenuhi udara malam, menambah ketegangan yang sulit diungkapkan. Tiba-tiba, ledakan kecil mengguncang salah satu sudut gedung. Petugas segera membalas dengan tindakan cepat, memasuki ruangan yang gelap dan penuh bahaya. Dalam kegelapan itu, sebuah suara nyaris berbisik, "Mereka tidak akan bisa menangkap kami semua." Namun keberanian dan tekad para petugas lebih besar. Dengan perlahan dan penuh perhitungan, mereka mulai menemukan bukti-bukti penting yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain kota,
Sari yang kini semakin dekat dengan para petugas mendapatkan informasi penting dari salah satu warga yang diam-diam mengikuti pergerakan jaringan tersebut. Sari merasa semakin yakin bahwa keadilan sudah di depan mata, meskipun ancaman terus menghantuinya. Ia berjanji dalam hati untuk tetap kuat dan tidak menyerah, demi masa depan yang lebih baik untuk kota Ranjaya. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika seorang anggota tim khusus tertembak dalam baku tembak yang sengit. Suasana menjadi kacau, dan rasa takut hampir saja menguasai para petugas. Tapi dengan semangat dan solidaritas yang tinggi, mereka terus maju, membawa serta harapan dan doa dari seluruh warga yang mendukung mereka. Di ruang komando, Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan memantau situasi dengan serius. Mereka tahu, malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan masa depan kota Ranjaya. Mereka tidak bisa membiarkan kegelapan menang. Dengan tekad bulat, mereka mengirimkan perintah terakhir kepada tim di lapangan, teruskan dan jangan beri ruang sedikit pun untuk mereka. Ketika fajar mulai menyingsing, suara sirene dan kendaraan patroli memenuhi udara. Kota Ranjaya belum pernah mengalami malam yang begitu menegangkan dan penuh risiko. Namun, dari keheningan yang pecah itu, terbit secercah harapan baru yang perlahan mulai menyinari jalan menuju keadilan. Fajar pagi menyapu kota Ranjaya dengan sinar keemasan yang hangat, seolah membersihkan sisa-sisa gelap yang menyelimuti malam penuh ketegangan itu. Namun di balik cahaya pagi, suasana di markas gabungan TNI dan Polri masih dipenuhi dengan aktivitas yang sibuk dan tegang. Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan duduk bersama di ruang komando, menatap layar monitor yang menampilkan hasil penyisiran dan penggeledahan tim di lapangan. Data yang berhasil dikumpulkan dari gedung-gedung tua, ruang-ruang rahasia, dan tempat persembunyian para oknum mulai menampakkan gambaran yang jelas. Dokumen-dokumen palsu, uang tunai dalam jumlah besar, senjata ilegal, dan alat komunikasi canggih menjadi bukti nyata bahwa jaringan ini bukan hanya sekadar pengacau biasa, melainkan sudah menjadi ancaman sistematis terhadap keamanan kota Ranjaya. Sari, yang sejak tadi pagi juga hadir di markas, menerima informasi terbaru dari tim di lapangan. Salah satu tersangka utama, yang selama ini bersembunyi di balik nama samaran, berhasil ditangkap dalam sebuah kamar rahasia di lantai bawah gedung tua. Sari merasakan adrenalin yang tak terkira. Ini adalah momen yang selama ini ia tunggu, saat kebenaran mulai terkuak dan keadilan berada di ujung tangan. Namun, suasana menjadi tegang ketika seorang anggota tim mengabarkan bahwa dokumen penting hilang dari tempat penyimpanan. Kolonel Wisnu langsung memerintahkan penyelidikan internal. Tidak boleh ada kebocoran. Ini adalah momen krusial. Kita harus pastikan siapa yang bermain di balik layar, tegasnya dengan suara berat. Sementara itu, di balik tembok penjara sementara yang didirikan di markas, para tersangka mulai menunjukkan sikap gelisah dan penuh perhitungan. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar mudah dari situasi ini. Salah satu dari mereka, dengan suara dingin, berkata, "Kita harus segera bertindak." Mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Namun ancaman itu terasa sia-sia di hadapan keteguhan hati para petugas dan dukungan masyarakat yang menginginkan perubahan. Di ruang komando, Kapolres Irfan memutuskan untuk menggelar konferensi pers. Ia ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum di Kota Ranjaya berjalan dengan tegas dan transparan. Ini bukan hanya operasi biasa. Ini adalah simbol bahwa kita tidak akan membiarkan oknum-oknum yang merusak nama baik institusi dan mengancam keamanan warga hidup bebas, ujarnya dengan penuh keyakinan. Sari berdiri di samping Kapolres, menyadari betapa besar tanggung jawab yang diemban. Ia mengingat semua perjuangan dan risiko yang telah dihadapi selama ini. Namun, tekadnya semakin kuat bahwa kebenaran harus dibuka lebar-lebar agar Kota Ranjaya bisa kembali hidup damai dan aman. Di luar markas, warga kota mulai berkumpul, menyambut kabar baik dengan harapan yang menggelora. Mereka tahu, perjuangan masih panjang dan penuh tantangan, namun malam yang gelap itu sudah menjadi titik balik yang tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika hari semakin siang, kabar tentang penangkapan dan pengungkapan jaringan gelap itu tersebar luas di media sosial dan berbagai platform. Kota Ranjaya gempar, tapi gempar yang membawa optimisme. Sebuah pelajaran berharga tentang keberanian dan kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat. Kolonel Wisnu dan Kapolres Irfan saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah perubahan besar. Mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan hati yang teguh dan semangat yang tak pernah padam. Malam kembali menyelimuti Kota Ranjaya, namun suasana di markas gabungan TNI dan Polri tidak pernah benar-benar tenang. Setelah pengungkapan jaringan oknum yang selama ini meresahkan,
muncul sebuah kabar mengejutkan yang mengguncang kepercayaan antar institusi. Dokumen penting yang hilang di malam sebelumnya mulai menimbulkan kecurigaan dalam tubuh internal. Kapolres Irfan duduk termenung di ruang kerjanya, menatap kosong layar komputer yang memajang data-data operasi. Ia tahu betul bahwa di antara mereka yang berjuang keras untuk menegakkan hukum, ada kemungkinan benih-benih pengkhianatan yang mulai tumbuh. Sebuah perasaan getir menggerogoti hatinya. Siapa yang bisa dipercaya jika di dalam sendiri ada yang berkhianat? Gumamnya pelan. Sari, yang sejak lama dikenal sebagai petugas intelijen paling berdedikasi, mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia tahu, menjaga rahasia dan mengungkap pengkhianatan ini adalah kunci untuk menyelamatkan misi besar yang telah berjalan. Dengan hati-hati, ia menyusup ke dalam alur informasi yang terbatas, mencari tanda-tanda kecil dari perilaku mencurigakan. Di sisi lain, Kolonel Wisnu juga tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan beberapa perwira senior dalam sebuah rapat tertutup di ruang strategis. Dengan suara tegas, ia menyampaikan kekhawatiran yang sudah lama ia pendam. Jika kita membiarkan pengkhianatan ini berlanjut, maka semua pengorbanan kita akan sia-sia. Kita harus bertindak cepat dan tepat. Kecurigaan semakin menguat ketika sebuah insiden kecil terjadi di lapangan. Sebuah tim patroli yang tengah menindaklanjuti jaringan masih aktif mendapatkan serangan mendadak dari orang tak dikenal. Beruntung, tidak ada korban jiwa, tapi sinyal bahaya ini menjadi alarm yang mengharuskan semua pihak semakin waspada. Sari menelusuri jejak-jejak elektronik yang ditinggalkan pelaku, menggunakan keahliannya dalam bidang teknologi informasi. Ia menemukan sebuah pola komunikasi rahasia yang selama ini tersembunyi, menghubungkan beberapa oknum yang tidak terlihat dalam daftar resmi. Ini adalah bukti awal adanya jaringan pengkhianat yang bersembunyi di balik topeng kesetiaan. Sementara itu, di markas TNI, beberapa perwira merasa mulai terpojok. Mereka merasakan tekanan yang semakin besar, baik dari atasan maupun publik yang menuntut kejelasan dan hasil. Ada yang mulai merasa curiga satu sama lain, memunculkan ketegangan yang tidak terlihat secara langsung namun terasa di udara. Di tengah semua kegelisahan itu, Kapolres Irfan dan Kolonel Wisnu berusaha menjaga komunikasi terbuka. Mereka tahu, hanya dengan saling percaya dan bekerja sama, krisis ini bisa dilewati. Namun rasa waspada tetap membayangi setiap langkah. Di luar markas, kabar tentang kemungkinan adanya pengkhianatan tersebar di kalangan masyarakat menimbulkan ketidakpastian. Beberapa warga mulai mempertanyakan integritas aparat, sementara yang lain tetap berharap bahwa kebenaran akan segera terungkap. Pada saat yang sama, sebuah pesan rahasia diterima oleh Sari dari sumber terpercaya. Pesan itu berisi kode yang mengarah pada pertemuan penting malam ini di sebuah tempat yang tersembunyi di pinggiran kota. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mengungkap seluruh jaringan pengkhianatan sekaligus membersihkan nama baik institusi. Dengan berbekal keberanian dan tekad yang kuat, Sari mempersiapkan diri untuk menghadapi pertemuan berbahaya tersebut. Ia tahu, risiko yang dihadapi sangat besar, tapi kebenaran harus dibela demi masa depan Kota Ranjaya dan kehormatan semua yang berjuang. Malam itu, bayang-bayang pengkhianatan semakin pekat, namun semangat untuk menegakkan keadilan tetap menyala terang. Babak baru dalam perjuangan ini akan segera dimulai, penuh dengan ketegangan dan kejutan yang tak terduga. Sari melangkah pelan melewati ganggang sempit di pinggiran Kota Ranjaya. Suasana malam itu sunyi, hanya suara langkah kakinya yang memecah keheningan. Cahaya remang dari lampu jalan yang berjarak jauh menambah kesan misterius pada pertemuan yang akan terjadi. Ia memeriksa kembali pesan kode yang diterimanya. Semua petunjuk mengarah pada sebuah gudang tua yang sudah lama tak berpenghuni. Rasa tegang mengalir dalam darahnya, tapi ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Di balik tempat yang kelam itu, ada kemungkinan besar terungkap siapa sebenarnya dalang di balik pengkhianatan yang mengguncang markas gabungan TNI dan Polri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Sementara itu, di dalam gudang, beberapa sosok sudah berkumpul. Mereka bukan orang sembarangan. Dari cara mereka berbicara dan bertindak, jelas ini adalah para oknum yang selama ini bermain di balik layar. Mereka membicarakan rencana untuk mengalihkan perhatian dari kasus yang sedang mengancam posisi mereka. Suara mereka rendah, penuh tipu daya dan ketegangan. Sari mengintip dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ia merekam percakapan dengan alat kecil yang tersembunyi di tangannya. Perlahan ia mencatat setiap kata yang terucap, berharap bisa membawa bukti kuat kepada Kapolres Irfan dan Kolonel Wisnu. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arah pintu. Jantung Sari berdegup kencang.
Dengan sigap, ia berbalik dan berlari meninggalkan lokasi. Namun, bayangan seorang pria besar muncul di hadapannya. "Tunggu!" Suara berat itu memerintah. Sari tak punya pilihan selain mengikuti pria tersebut ke dalam gudang. Hatinya penuh kecemasan, tapi ia tetap berusaha berpikir jernih. Di dalam, suasana menjadi semakin panas. Para oknum itu memandangnya dengan tatapan tajam dan curiga. Sari mencoba menjaga ketenangan, berkata dengan suara tegas, "Aku tahu semuanya. Kalian tidak bisa terus bermain di belakang layar tanpa konsekuensi." Ketegangan meningkat. Seorang pria berjaket kulit berdiri dan menatap Sari dengan dingin. "Kau pikir kau bisa mengancam kami? Di sini, kami yang berkuasa. Kalau kau ingin hidup, sebaiknya diam dan ikuti aturan main kami." Sari tahu ini bukan saatnya menyerah. Dengan cepat, ia mengambil alat rekam dan mengaktifkan alarm kecil yang sudah dipersiapkan. Suara keras itu membuat semua orang terkejut dan panik. Ia berlari keluar sambil mengirim sinyal kepada Kapolres Irfan dan pasukannya yang sudah bersiaga tak jauh dari lokasi. Ledakan suara sirene menggema, menandai awal serangan mendadak yang terkoordinasi. Pasukan gabungan TNI dan Polri segera menyerbu gudang tersebut. Suasana kacau. Para oknum pengkhianat berusaha melarikan diri, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam hiruk-pikuk itu, Sari berhasil menghindar dan bergabung dengan tim penyergap. Mereka menangkap beberapa orang kunci yang selama ini berperan dalam jaringan gelap itu. Namun, satu sosok penting berhasil lolos, meninggalkan tanda tanya besar di benak semua orang. Kapolres Irfan dan Kolonel Wisnu tiba di lokasi, menyaksikan hasil penyergapan yang berjalan dengan dramatis. "Ini baru permulaan," ujar Irfan sambil menatap tajam ke arah gudang yang kini penuh dengan bukti-bukti kejahatan. Kota Ranjaya masih jauh dari kata damai. Namun, keberanian dan kerjasama di malam itu memberi harapan baru, bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati bayang-bayang gelap pengkhianatan. Setelah penyergapan malam itu, suasana di Kota Ranjaya tidak pernah benar-benar tenang. Berita tentang penangkapan para oknum pengkhianat menyebar cepat, membuat warga bertanya-tanya siapa sebenarnya yang masih bersembunyi di balik kerahasiaan dan kekuasaan. Namun, di balik keberhasilan itu, satu nama yang paling dicari masih belum tertangkap, sosok misterius yang lolos dan meninggalkan jejak samar. Kapolres Irfan dan Kolonel Wisnu tidak bisa berdiam diri. Mereka tahu, jika sosok itu terus berkeliaran, ancaman akan tetap membayangi. Bersama tim intelijen mereka mulai menelusuri setiap petunjuk yang tersisa. Sari juga tidak lepas dari perhatian. Dia dianggap sebagai kunci keberhasilan penyergapan, sekaligus target para musuh yang ingin menyingkirkannya. Suatu malam, Sari menerima pesan aneh melalui saluran komunikasi rahasia. "Jangan percaya siapapun, bahkan mereka yang terlihat dekat denganmu." Pesan itu datang tanpa pengirim, menimbulkan kecurigaan yang dalam. Ia mulai merasa berada di dalam lingkaran bahaya yang tak berujung. Sementara itu, di sisi lain kota, sosok yang lolos dari penangkapan sedang merancang rencana balas dendam. Ia mengumpulkan sisa-sisa pengikutnya, menyusun strategi untuk mengacaukan kedamaian yang mulai muncul. Jebakan demi jebakan dipersiapkan untuk menjebak Kapolres Irfan dan Kolonel Wisnu, sekaligus menghancurkan reputasi mereka. Kota Ranjaya menjadi ladang permainan baru antara kebenaran dan tipu daya. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap keputusan berisiko membawa kehancuran. Sari pun menyadari bahwa dirinya bukan hanya menjadi alat dalam permainan ini, tapi juga kunci untuk membuka tirai gelap yang selama ini menyelimuti kota. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan Kapolres Irfan dan Kolonel Wisnu, Sari memaparkan temuan-temuan terbarunya. "Mereka tahu kami mendekat, dan mereka sudah menyiapkan jebakan. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati." Suasana ruangan itu menjadi tegang. Tidak ada yang bisa diprediksi dalam permainan ini. Malam semakin larut, namun ketegangan justru semakin memuncak. Sari menerima ancaman langsung melalui telepon. "Kau sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Hentikan atau kau akan menyesal." Namun, ketakutan bukanlah kata yang ada dalam kamusnya. Ia bertekad melawan sampai titik darah penghabisan demi keadilan dan kebenaran. Tiba-tiba, suara pintu diketuk keras. Seorang anggota tim intel membawa kabar buruk. Ada informasi bahwa Kapolres Irfan sedang dijebak. Lokasinya terpantau berada di luar kota, kemungkinan besar akan diserang. Sebuah keputusan berat harus diambil. Mereka harus menyelamatkan Irfan tanpa membocorkan rencana ke musuh.
Bayangan gelap semakin pekat menyelimuti malam kota Ranjaya. Waktu terus berjalan, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada keesokan harinya. Namun satu hal pasti, pertarungan ini belum usai. Dan bagi mereka yang berani berdiri di garis depan, bahaya selalu menunggu di setiap sudut. Setiap tindakan, sekecil apapun, akan ada balasannya. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena tampilan luarnya. Keadilan sejati akan selalu menemukan jalannya. Cerita ini fiktif, dibuat menyerupai kejadian nyata untuk diambil hikmahnya, bukan untuk menyinggung pihak manapun. Semua tokoh, tempat, dan peristiwa hanyalah rekaan semata. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.